wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Amalia Sumardi dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Pelumpang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat relevan, yaitu rekonstruksi pemikiran pendidikan Islam di era pasca modern. Era pasca modern ditandai oleh keragaman pandangan, pluralisme, dan pengaruh teknologi yang mendalam. Dalam konteks pendidikan, berarti bahwa pendekatan tradisional tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Pasca modernisme menantang dogma dan mendorong pemikiran kritis yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan moral individu. Ini mencakup pengajaran nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan spiritual. Rekonstruksi dalam pendidikan Islam berarti memperbaharui pemikiran dan praktik pendidikan agar sesuai dengan tantangan zaman. Tentu ini melibatkan evaluasi dan penyesuaian terhadap kurikulum, metode, dan nilai-nilai yang diajarkan. Adapun aspek-aspek yang perlu direkonstruksi, yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Nah, termasuk integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta isu-isu global seperti lingkungan, hak asasi manusia, dan keberagaman budaya. Misalnya memasukkan studi tentang perubahan iklim dan etika lingkungan dalam kurikulum. Yang kedua adalah metode pengajaran. Metode pengajaran harus lebih interaktif dan berbasis pada pengalaman. Pendekatan seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan penggunaan teknologi seperti pembelajaran daring dan multimedia dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Hal ini juga yang mencakup penggunaan alat digital untuk mengakses sumber belajar yang lebih luas. Yang ketiga adalah nilai-nilai pendidikan. Memperkuat nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan kerjasama yang sangat penting dalam masyarakat yang beragam dan multikultural. Pendidikan harus menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan membangun hubungan yang harmonis antar individu. Adapun relevansi nilai-nilai pendidikan Islam. Yang pertama yaitu dalam konteks global. Dalam konteks global menaungi beberapa aspek. Yang pertama yaitu toleransi dan kerjasama. Dalam dunia yang semakin terhubung, nilai-nilai pendidikan Islam dapat berkontribusi pada dialog antar budaya dan perdamaian. Pendidikan yang menekankan toleransi dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama internasional. Misalnya, program pertukaran pelajar antar negara dapat memperkuat pemahaman antar budaya. Yang kedua yaitu etika dan moralitas. Di tengah tantangan moral yang dihadapi masyarakat modern, pendidikan Islam dapat memberikan panduan etis yang kuat. Ini membantu individu untuk membuat keputusan yang baik dan bertanggung jawab, serta memahami konsekuensi dari tindakan mereka dalam konteks sosial dan lingkungan. Adapun konteks yang kedua yaitu konteks lokal. Dalam konteks lokal ini menaungi beberapa aspek. Yang pertama yaitu kearifan lokal. Mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam dengan kearifan lokal dapat menciptakan pendidikan yang lebih relevan dan kontekstual. Misalnya, mengajarkan nilai-nilai Islam melalui cerita rakyat dan tradisi lokal, sehingga siswa dapat melihat relevansi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat. Pendidikan dapat menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat lokal. Hal ini termasuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Program pendidikan yang berfokus pada keterampilan praktis,
seperti pertanian, berkelanjutan, atau kewirausahaan dapat membantu masyarakat lokal untuk mandiri. Selanjutnya yaitu strategi rekonstruksi. Dalam strategi ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kolaborasi. Mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat itu dapat menciptakan program pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, seminar, dan kerjasama dalam proyek pendidikan. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas akses pendidikan. Pembelajaran daring, aplikasi pendidikan, dan platform e-learning dapat membantu siswa dari berbagai latar belakang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini juga yang memungkinkan pembelajaran yang fleksibel dan dapat diakses kapan saja. Strategi yang ketiga yaitu pelatihan guru. Mengadakan pelatihan bagi pendidik untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam pengajaran sehari-hari. Pelatihan ini harus mencakup pengembangan keterampilan pedagogis yang sesuai dengan era pasca modern, serta pemahaman tentang isu-isu global dan lokal yang relevan. Sebagai kesimpulannya bahwa pendidikan Islam harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilainya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan tetap relevan dan efektif dalam membentuk karakter generasi mendatang. Adaptasi ini juga yang mencakup pemahaman tentang dinamika sosial dan budaya yang terus berubah. Dalam video pembelajaran ini, kami mengajak semua pihak termasuk pendidik, orang tua, dan masyarakat untuk berkontribusi dalam rekonstruksi pemikiran pendidikan Islam demi menciptakan generasi yang berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan global, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung inovasi dan kreativitas. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.